luar negeri atau studi di luar negeri, bagaimana prosedur kita untuk masuk mengikuti program beasiswa itu, dan apa saja fasilitas yang bisa kita dapatkan dari beasiswa itu? Mungkin itu yang sekarang mungkin banyak ya. perlu kita Jadi kalau saya dulu tahu ya. di support Ford Foundation, jadi Ford lembaga Foundation di, ya, support ya. di lembaga di Amerika ya, dan pemerintah Amerika tentu saja. Kalau sekarang udah banyak sekali, dan di internet itu udah banyak sekali informasi mengenai beasiswa. Bahkan pemerintah kita juga menawarkan banyak skema beasiswa kan. Tapi menurut saya yang paling penting itu pemahaman tentang landasan etis ya. Jadi kenapa mau mengambil beasiswa? Jadi kita keluar atau mau ngambil perguruan tinggi yang bergengsi bukan untuk gengsi, bukan untuk wah gitu ya. Dan jangan salah persepsi juga bahwa dulu saya ingat betul waktu pulang dari Amerika gitu ya, ada dalam satu forum saya sempat dicap antek Amerika sama salah seorang kapitalis. Iya. Jadi wah ini terutama teman-teman NGO ya, biasanya cepat sekali memberikan kita ini ya, judgement gitu. Ya, jadi sebetulnya perdebatan semacam ini kan udah lama, sejak adanya politik etis misalnya tahun berapa itu, 1901 ya. Politik balas budi, jadi dikasih pendidikan apa segala macam kan. Sebenarnya perdebatan juga waktu itu antara pilihannya ini sama nanti ya dengan teman-teman yang mau pilih beasiswa di luar. Ini landasan etisnya. Jadi perdebatan tentang politik etis itu kan waktu itu yang pertama banyak yang menolak dengan alasan wah kalau kita terima ini legitimasi penjajahan ini ya kan, artinya kita itu balas budi dari yang menjajah kita gitu ya ke kita. Kalau kita terima itu legitimasi, terima aja bahwa kita dijajah gitu. Jadi yang pilihan pertama menolak dengan penjelasan itu tadi, karena menolak penjajahan. Yang kedua terima karena toh uang yang dikembalikan ke kita itu hasil penjarahan, hasil penjajahan lah gitu. Daripada tidak kita terima. Daripada tidak diterima kan rugi dua kali gitu kan. Rugi dua kali. Itu sikap orang di zaman politik etis dulu. Terus yang ketiga adalah terima saja, mau mereka kasih kita pendidikan terima, dan itu kita pakai untuk memperkuat kapasitas kita sehingga suatu saat mereka mau menjajah kita bisa lawan. Jadi terima. Saya kira itu yang paling tepat ya, yang paling relevan pilihan kita ketiga. lakukan. Jadi itu tadi landasan etis kan landasan yang pertama etis. kalau Anda mau mendaftar. Jadi jangan sekedar mendaftar. Jadi kesana itu artinya terima, jangan terganggu pikiran karena oh ya misalnya Amerika banyak mengeksploitasi di Indonesia misalnya, banyak bikin kerusakan, nggak usah dulu terganggu itu. Fokus untuk memperkuat kapasitas dan cari tahu apa yang Anda ingin pelajari. Kalau saya tadi itu tadi, jadi mau kepake nanti di NGO dan saya mau pakai kajian antropologi dan media audiovisual atau film untuk mengusung gagasan-gagasan itu tadi. Jadi antropologi dan media, fokus di sana. Sekali lagi terinspirasi dari sekolah itu candu itu tadi. Jadi jangan fokus ke bahwa saya mau ke sana untuk mendapatkan apa sebagai batu loncatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, tapi fokus untuk cari substansi ilmu apa yang kira-kira bisa kita bawa ke Indonesia yang bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat. Karena intinya kita dapat beasiswa ini kan dibiayai, tapi suatu saat kita harus mengembalikan, giving back to community. Jadi mengembalikan apa yang kita sudah dapat dari fasilitas negara, yang kemudian memberikan kembali ke masyarakat. Dan saya waktu itu dengan memperkuat pemahaman di bidang antropologi dan media, sekembali dari sana harapannya bisa merancang program yang jauh lebih relevan buat masyarakat kita dan juga upgrade skill bidang media, produksi media, film atau fotografi seperti itu. Jadi landasan etis itu yang boyongannya ke Amerika waktu itu sendiri atau dengan keluarga? Dengan sendiri waktu itu. Jadi sempat karena baru nikah. Itu berapa bulan setelah pernikahan? Saya Januari nikah, terus sekitar bulan Maret kalau nggak salah berangkat. Jadi baru berarti nggak sempat berbulan madu yang
Iya, berbulan-bulan lama ya. Sempatlah Hanya beberapa bulan, beberapa bulan. curi-curi waktu, bolos waktu pendidikan. Sebetulnya masih pendidikan juga waktu itu di Jakarta kan, jadi bolos. Jadi sebetulnya sih sempat berusaha carikan, karena kan butuh jaminan untuk memboyong keluarga ke sana. Sempat juga mendaftarkan istri untuk beasiswa, tapi belum beruntung waktu itu. Sempat sampai di tahap tertentu, tapi Istri dari Makassar atau dari Lombok? dari Makassar. Dari Makassar ya. Orang Bugis. Jadi ya dapat pengalaman dan dapat istri lah dari Berapa tahun di Amerika? 2 tahun. 2 tahun ya. Jadi tahun 2012 Dari 2010 balik 2012. Ya. dan balik dengan dulu ada project di Sembalun itu, jadi local voice, jadi ada pemanfaatan media untuk perubahan. Untuk perubahan. Jadi ada 2 format dulu yang saya tawarkan. Ada media sebagai wadah terapi, jadi video diary. Kemudian video for change, jadi video untuk perubahan. Saya menangkap gagasan aktivitas pertanian pemuda Sembalun dengan menerapkan pertanian organik. Itu pulang dari Amerika langsung beraktivitas. Iya ya. Jadi mengusung itu tadi, menggunakan melakukan kajian antropologi, kemudian